لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. قول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadratul Mutawalli para ahli, para ulama, sesepuh sesudah jajaran takmir masjid Al-Ihab rahimahullah. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah sholat maghrib disambung dengan sholat isya yang dirahmati, disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan ibadah. Moga-moga ibadah kita adalah semakin menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita semakin menambah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat. Amin. Seperti biasa, ngobrol diawali dengan baca suratul Fatihah. Kita doakan teman saudara, famili kita, bapak kita, guru kita, para wakaf, para donatur, para jemaah kita yang sudah meninggal dunia. Moga-moga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang saat ini masih hidup, jika suatu saat meninggal dunia, moga-moga takdirkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-anbiya wal mursalin syuhada wa shalihin wal malaikatul muqarrabin khususan syekh Muhammad bin radhiyallahu anhu wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan man uqifa fi hadzal majlis wa khususan sahabat wilayah. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'afhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa lana wa lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada yang berikutnya, untuk kita yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, mari doa bersama-sama minta pada Allah Subhanahu wa taala agar sakit kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk teman saudara famili kita, keluarga kita yang saat ini sakit. Moga-moga atas izin Allah Subhanahu wa taala segera disehatkan, disembuhkan, diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan moga-moga menjadi kafarah penebus dari dosa-dosanya, serta semakin meningkat kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambil dengan sentuh yang merasa bagian dirinya yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman lana wa lahum ya syafil amrad wa ya arhamar rahimin. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang berikutnya, untuk kita yang lagi diuji berupa sulit rezeki, moga-moga dimudahkan, dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya pekerjaan, yang punya toko, yang punya warung, yang punya jadi pegawai atau apapun juga yang tentunya punya aktivitas di rumahnya masing-masing.
Moga-moga diberkahi, dilariskan oleh Allah SWT. Yang punya hutang, moga-moga atas izin Allah SWT berikan rezeki yang banyak, yang barokah, berlimpah sehingga bisa untuk melunasi hutang. Keluarga kita semuanya moga-moga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, barokah. Anak-anak kita semuanya soleh dan solehah, serta kesulitan apapun dalam hidup ini, hajat kita juga dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah SWT dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana, umur dunia wal akhirah. Allahumma rzuqna bika rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an ya wahhab ya razzaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang terakhir, moga-moga ilmu yang kita pelajari saat ini, kemarin dan yang akan datang, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatihah. Pada kita kali ini khusus menyambung dari pertanyaan yang kemarin sempat tanyakan terkait dengan minta maaf ini untuk melengkapi daripada kajian atau pertanyaan dan pernyataan kemarin. Insya nanti satu baru kita masuk kita Irsyadul Ibad, babnya tidak salah wudhu, makanya sudah siap. Nanti insya Allah kita bahas. 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Ini ada dalam surat Ali Imran ayat 134. Sebelumnya ada pernyataan ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah ila maghfiratin, untuk mencari pengampunan Gusti Allah, untuk mencari yang namanya pengampunan dari Allah SWT. Kalau kita sudah siap untuk mencari pengampunan atau perbanyak istighfar kepada Allah SWT, maka akan disiapkan yang namanya kenikmatan, luasnya langit bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah SWT bagi orang yang bertakwa. Nah, lanjutannya ini. Siapa sih orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang dan pada saat susah, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Ali Imran ayat 134. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa sesuai dengan Ramadan kemarin kan la'allakum tattaqun. Apa yang pertama? Yang pertama inggih menika gemar sedekah, alias dadi wong gak medhit, gak bakhil. Kula panjenengan kudu ngerti yang namanya rezeki uang yang diberikan oleh Allah SWT itu titipan.
Nah, nanti akan ditanyakan oleh Allah SWT asalnya dari mana dan dibelanjakan kemana. Itu kalau halal, Bapak Ibu. Ini halal. Ini haram, tidak usah takut. Takut, langsung lebu neraka. Jadi barang haram disodakoh menjadi halal, tidak perlu ditanyakan. Barang haram, ini jelas haram. Ini remung-remung itu nanti banyak pembahasan dari para ulama. Contoh bank itu remung-remung antara halal dan haram. Loh kok gitu Pak? Iya. Kalau gitu Ustaz, jadi gini. Ada ulama yang salaf sing betul-betul wirai. Yang namanya sirkulasi bank itu kan tidak jelas. Dikencengi pas pajeki wong sing ape, dikencengi wong sing pajeki zina, pajeki ngapunten babi, pajeki anjing, pajeki macam-macam. Campur dari siji diubek. Ndi dengan sing ngerti. Barang sing halal atau haram. Makanya para ulama yang salaf, yang tradisional ini uang subhan. Gak jelas halal, gak jelas haramnya. Nah, ulama kontemporer selagi barang yang didapat adalah halal, maka semuanya halal. Sehingga termasuk nanti bahasan bank dan bunga bank itu ada banyak versi. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal alias boleh, ya alias boleh. Ada yang itu. Kalau yang mengatakan haram, kita tidak bisa lepas daripada bank. Ngapunten gitu. Kalau orang itu mengatakan bunga bank atau bank itu haram, coba itu uang yang kita miliki itu produknya Bank BNI, Bank Indonesia. Kalau berani mengatakan haram, ya uangnya tidak dapat ya haram. Makanya kalau bahasan itu nanti rumit, tapi yang jelas Islam itu adalah mudah, tidak mempersulit, beresin gampang-gampang. Nah, kembali pada bahasan ini, kalau kita ditakdirkan oleh Allah SWT punya ataupun tidak punya, alias sugih ataupun setengah sugih ataupun tak kata sugih, ayo dilatih ahli sedekah sesuai kemampuan kita, dan sedekah itu kalau versinya Al-Quran bukan semuanya bisa lakukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa dia Pak? Surat Al-Baqarah sing sering damel tahlil. Insyaallah apa? Cuma ayatnya pinten hari iki sing kok mikir-mikir katanya. Ayatnya piro termasuk Yasin itu rata-rata apa? Tapi takoni ayatnya pinten mesti rada mikir. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari harta kita silakan dinafkahkan. Maka sore kali kula sadar batin sedaya, ayo dilatih punya sepeda, punya mobil, diparingi uang receh. Pun setunggal 2.000 buat berapa silakan. Latih. Ngapunten. Kula panjenengan sedaya tenggene toilet. Iku sekali masuk pinten? 2.000. Nah ini mencret, besar, anyang-anyang. Ya Allah. Itu kalau dihitung, ribuan atau mungkin berapa ratus. Nah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT rizki yang kita miliki ini sebetulnya bukan milik kita. Maka seringkali kalau sampai akan panjenengan sedaya, takdir dadi wong sugih sing seneng dan ahli sedekah. Rata-rata orang yang sugih ke ahli sedekah awet. Belum tinggal rata-rata awet. Tapi nek gak sedekah, masya Allah, kalau gak ada kita kuatahnya tuh. Mulai itu 15 tahun yang lalu, yang balik itu nyempeng. Ya ini isi biasa, ternyata biasa dari luar biasa. Nyempeng harta 8M 15 tahun yang lalu. Karena ngapunten, orangnya kalau tinggali tidak begitu ahli sedekah. Saat ini itu ngapunten, mulai mobil dijual satu persatu. Bahkan sama itu dapat yang sing nguripi anaknya udah sampai sama. Jadi orang itu kalau ahli sedekah malah diselamat orang Gusti Allah.
Orang yang ahli sedekah itu hartanya yang akan menjadi sapa. Tapi kalau orang itu tidak ahli sedekah, masya Allah, kamu terkejutnya gak ada tombol. Kok ahli sedekah? Omahe gak dikunci. Mungkin dibuat usah damel apa? Pager. Tapi karena ahli sedekah, tombol-tombolnya kalau jadi sapa. Tapi enten wong sugih kok medhit jenenge tangga iku malah ngiwangi. Sama enten maling. Sama kan nanti. Iku lho, oh iku kok sugih sama kali perlu diresiki pemain. Sampai malah diwangi sama betul. Iki nama jerowe ana apa? Linggih. Karena Indonesia dipare-pare. Karena apa? Piyambake boten dermawan, alias boten loman. Maka saja nih panjenengan medhit iku medhiti awake dhewe. Loman ya loman awake dhewe. Dilatih. Oh, ini sangat penting. Makanya ngapunten, setelah Ramadan ada peristiwa yang namanya kurban. Sampai di mana pengorbanan kita kepada Allah SWT berupa menyembelih hewan kurban. Ngapunten, jenengan yang ahli ngerokok itu jenengan itu satu hari berapa pak, dihitung ketemu kalkulasi sampai 1 tahun. Insya Allah lebih murah kurban dibandingin dihitung dulu lah. Dihitung dulu. Lah kurban itu rata-rata 2,5 sampai 3.000 juta. Itu untuk korban yang itu patungan ataupun kambing. Nah itu kalau kemudian dirubah ngapunten. Kalau semuanya belum celeng-celeng atau panitia korban itu belum rodok soro, insya Allah aksaranya rodok akeh. Maksudnya seperti Ustaz, belum soro mulai, katakanlah mungkin kemarin belum, mulai besok bulan Juli. Jamaah yang berminat untuk kurban patungan di data, katakanlah mungkin ada beberapa jamaah ini yang rodok mampu. Itu kalau 250.000, maka Juli masuk Juli minggu itu sudah ketemu 3 juta. Berarti kan 1 orang tinggal cari 7 orang, berarti tahun depan sudah diangkat 1 sapi. Tapi di panitia belum sorong. Nah, alhamdulillah di tempat saya sudah mulai tak sponsor seperti itu, tak sudah 3, 4, 5 tahun yang lalu tak sempat kembali jalan kemarin. Jadi alhamdulillah ya jamaah kemarin kalau salah ada 5 yang sudah iuran jamaah. Ini penting. Kalau panjenengan pengen dapat banyak ya seperti itu, tapi panitianya kudu sorong. Nah, panitia sorong kalau terkait. Nah, pengorbanan untuk Gusti Allah itu penting. Jadi, apakah berupa patungan sapi untuk 7 orang atau 7 keluarga? Jadi, untuk unta 10 orang atau 10 keluarga yang pernah sampaikan dulu. Kambing 1 orang atau 1 keluarga. Nah, cari amannya dari berbagai macam pendapat yang ada. Kalau panjenengan belum kurban, baiknya atas nama sendiri. Setelah dikurbani semuanya keluarga, baru nanti kalau pengen rutin tiap tahunnya diniati kurban keluarga supaya mau naik. Sing pendapat 1 orang ya aman, sing pendapat keluarga ya bisa tercapai. Karena foto-foto kuat itu seperti itu. Nah ini penting. Ojo sampai panjenengan ternyata gak ada rezeki kata duit-duit akeh dikon kurban alas. Hati-hati. Cara Gusti Allah mengambil harta kita sangat mudah, sangat mudah. Kata Allah ngapunten ya, dicebloki, diciciri, diruntui, dijatuhi, ini namanya pesawat atau drone sudah ambles, hilang. Dereng malih ngapunten enten gempa, enten longsor, wah habis. Sangat mudah sekali. Mumpung belum ditek kali Gusti. Maka kalau jadi yang takdirkan oleh Allah SWT punya rizki, ayo dilatih sedekah sesuai kemampuan, jangan memberatkan. Ngapunten, sampai ada ustadz yang kemudian sedekah sampai utang-utang.
itu ngapunten. Secara ahli fikih, secara Al-Qur'annya salah. Yo salah kaprah dan teman-teman. Akhirnya kemudian beliau sekarang kan kena masalah. Yang kemudian ngaku Nabi di belakang mobil. Ya Allah. Sehingga guru saya menyampaikan itu pasti setan. Yang ngaku sebenarnya itu pasti setan. Kalau mimpi ketemu Nabi, oke lah, mungkin benar. Cuma delok prejengannya wongi, prejengannya wongi sing diimpikan Nabi itu model kayak apa? Oh, nah, hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit siap disedekahkan untuk Allah SWT sesuai dengan kemampuan, punya jiwa sosial, empati kepada sesama, rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan, bahkan tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga kepada orang yang membutuhkan. Dan sedekah yang paling berat itu ngekei wong sing medhit. Itu berat. Kalau kita ngasih orang yang lemah itu gampang. Terus kayak gini kan, ngekei orang yang lemah itu gampang. Sing angel tuh ngekei wong sing medhit. Lho kok ngaten Ustaz? Rata-rata ngekei wong sing medhit niku balikane angel. Angel. Tur yo angel, tur akeh. Angel tur akeh. Lho kok ngaten Ustaz? Alasan disebut ada udah jenengan sedekah nang gone tiyang sing lemah. Balikane rada mirip. Jenengan buur 100.000. Mending dibuur jenengan 100.000. Buur balik gula. Karena dia karena dia lemah, padha lemah. Tapi nek jenengan maringi tiyang sing medhit, piyambake boten maringi jelas angel lho jeneng medhit. Ya bapak nomor itu lebih banyak, tapi nanti dia akan insya Allah sadar, insya Allah. Tidak tahu kapan sedekah itu. Tapi yang jelas ojo kuatir. Nek piyambake angel maringi panjenengan, Gusti Allah maringi sing duwe akeh. Jadi penting. Jadi jenengan sedekah kok gak dibalik kok kalian yang niku ojo kuatir. Gusti Allah sing balekno. Tapi ojo arep. Jadi sedekah siji dibalas 10, ngoten nggih. Dina aja arep aja ben kalkulasi sedekah. Wis pokoke niate sedekah, alhamdulillah dibaleni Gusti Allah dalam dengan carane Gusti Allah itu pasti. Tapi kalau saya arep kalkulasi, aku mau sedekah 1000, berarti meni baleni 10.000. Dinane itu dan ngoten. Kan iso. Dengan sedekah 100.000, berarti baleni 1 juta. Hati-hati, malah gak balik menjangan dari Gusti Allah. Awakmu sedekah kok perhitungan. Wong aku kayak awakmu gak perhitungan belas, awakmu sedekah kok perhitungan. Maka rasa perhitungan Gusti Allah. Dalam konteks Ramadan ini sudah ada latihan zakat fitrah. Itu merupakan simbol puasa dan simbol lulusnya kita dalam rangka memperoleh kemenangan. Sebagian kekayaan kita untuk menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Jadi tanda bahwa kita adalah sudah mengorbankan sebagian kekayaan kita itu masih pada lemah. Nah, di dalam Al-Quran ini surat Al-Imran ayat 134 disampaikan yunfiquna niku fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu jadi tiang dari lari sing belajar bahasa Inggris niku present continuous tense. Jadi ini apa? Present continuous tense itu present sekarang, continuous itu terus-terusan. Terus-terusan. Nah, ketika yunfiqun itu adalah fi'il mudhari. Jadi terus dijenengan ahli sedekah terus-terusan, maka nanti baliknya terus-terusan. Oke, jadi syarat panjenengan pengen sugih kudu ahli sedekah. Kudu agak sugih. Jadi jenengan pengen sugih sedekah. Ini ono kok gak sedekah, berarti latihan dadi wong lanang. Masih sugih melarat ya. Yang kedua, mampu menahan amarah. Ciri waliullah gak gampang murid. Jenengan nanti
goyang guyu gitu. Masa di senari bojo ya goyang guyu. Senari sapa goyang guyu. Alias menahan amarah ini adalah sesuai dengan keadaan yang ada. Ojo kemudian lepas tanggung jawab, beda lagi. Ini menahan amarah itu mesti ini dengan iso marah, iso meluapkan emosi, tapi ditahan. Astagfirullahaladzim. Ya makanya teori Kanjeng Nabi ini orang murid-murid ini ngadeg geger lungguh. Nek lungguh kok cek murid-murid kok turu kok cek murid-murid kok wudu cek murid-murid kok atus kok cek murid-murid nemen. Wis berapa kali tahapan bermurang murid. Rata-rata mulai ngadeg terus lenggahnya pun membuat murid-murid. Nah, sampai enten sahabat Kanjeng Nabi niku disanjai Kanjeng Nabi. Nek awakmu pengen mlebu swarga lan ahli surga, la talutu walakal jannah. Ojo murid-murid, maka kamu akan menjadi orang ahli surga. Pun kapan murid-murid dadi apa kiai kok murid-murid kan santrine entek. Iya. Di antaranya punya guru kok murid-murid gak disenengi. Itu sejelas. Makanya Kanjeng Nabi kan kenapa kok walaupun ta'awwal beridul qalbi lan qalbu min haul. Kalau awakmu Muhammad itu ternyata dari bokok murid-murid yang buyar umatmu. Entek. Tapi karena Kanjeng Nabi adalah ahli sabar, lunak, nyempurna, akhirnya Kanjeng Nabi semakin hari semakin banyak umatnya sampai kita. Maka diantaranya kembali lagi ciri waliyullah gak gampang gue. Marah gejala manusiawi. Umumnya manusia itu murid-murid pantas. Tapi amarah jangan sampai menguasai diri kita sendiri. Di rata-rata orang yang murid-murid kelebonan setan. Maka dilihat kalau pas main murid-murid cepat dan istighfar, itu jelas setannya sudah mulai tampil. Enak-enak musyawarah gitu. Terus kemudian gak cocok pendapatnya. Akhirnya murid sampai keluar dari arena. Itu setan keplok. Setan keplok. Coba nengula berhasil lagi. Gara-gara beda pendapat akhirnya gak rukun. Apa mana beda pendapatan? Beda pendapat itu gak rukun. Kemana beda pendapatan? Sudah, atau beda gak rukun. Rebutan warisan gara-gara bagiannya gak pas, bagiannya gak pondok, murid akhirnya gak rukun. Nah, setan harus pinter, harus masuk. Setelah begini berarti senang. Gara-gara rebutan warisan gak rukun, akhirnya gak ketemuan, gak wawawan, gak silaturahman, setan seneng hati-hati. Itu diantara perangkap setan. Tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Qadim orang yang menahan. Serumpun atau sesuai dengan kata Al-Qadimah, termos. Ini ada termos ini. Itu kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah karena qadim, yang kedua membendung air panas, termos. Selayaknya termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu obrolan yang bakal ditimbulkan. Ditahan, tak boleh. Jadi pengurus masjid butuh sabar. Kurang ngurusi jamaah, ngurusi pondok butuh sabar. Pemain jamaah, kurang macam-macam. Terus bapak dan ibu-ibu butuh sabar. Jika sabar, ya jamaah ini. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas masalahnya dan betul-betul dibutuhkan. Dengan boleh marah di saat kapan anaknya gak belum sholat, istrinya tidak mau nurut, tidak mau sholat, silakan dengan marah, pantas dan harus. Dik sampean gak belum sholat, sampean enak ibi,
ayo bisa tempat tidur, tapi jangan niati hanya memberikan pelajaran, karena kinayah itu tergantung hati juga. Nek kinayah itu apa kinayah? Antara omongan dan maksudnya itu pinginnya ke sana, maksudnya pingin talak dengan bahasa kiasan, bagian kinayah. Wis dipisah ranjang, niatin talak, yo masuk. Karena niat ini penting. Cuma kategori talak ini memang kalau menurut ulama tradisional, orang itu kalau mengucapkan talak itu jauh talak, walaupun tanpa saksi. Ini ulama tradisional. Tapi ulama kontemporer, senajan orang itu menjatuhkan talak berkali-kali, pegat, cerai, sejenisnya itu berkali-kali, asal tidak ada dua orang saksi, tidak dijatuhkan di pengadilan, maka tidak jatuh. Ulama tapi kontemporer yang modern. Kenapa? Beda orang dahulu sama sekarang. Orang dahulu zaman Nabi itu orangnya api-api. Kate megat itu tenanan. Megat bukan tenanan. Tapi wong saiki ngomong pegat itu jadi langganan, bahkan jadi guyon itu. Salah itu, pegat. Kau gak pakai jadi bojomu. Nah ini terus Masya Allah. Berapa banyak orang yang kumpul zino. Dikarenakan itu sehingga ulama kontemporer menyampaikan, dan itu berdasarkan hadis dan Al-Quran, bahwa orang yang dijatuhkan talak jika tidak ada dua orang saksi, itu di surat Al-Maidah insya Allah, kemudian tidak jatuhkan di depan pengadilan, maka tidak jatuh talak. Supaya menjagani orang saiki itu gak pateo ngomong itu konsisten. Di orang dulu tuh sabarnya luar biasa. Oleh karena itu, selepas Ramadan dan Lebaran sudah seharusnya umat Islam mampu mengelola emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah, menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Jadilah seperti itu. Jadilah yang bijaksana. Ojo ini pendapatnya kudu dituruti. Enggak, aku mau jangan. Bener-bener aku pokoknya gak ganti imam, mau jamaah, rugi dewe. Rugi di kita ini butuh masjid, bukan masjid butuh kita. Kita ini butuh masjid, dalam artian butuh jamaah itu. Kok ente ngapunten ya, dan imam meteng kelek melowo ini. Pokoknya apa jari aku paling berdiri. Kak, aku jadi imam ini, maka aku mau jamaah mengguni masjid Al-Ihtiyat mau menonton. Itu ngapunten. Itu berarti asini ijek kebonan. Pokoknya orang merosok bener diri itu salah. Makanya penyakit yang harus dikeluarkan dalam diri kita setelah Ramadan itu satu penyakit malas. Itu penyakit yang kronis, mengalahkan corona, mengalahkan hepatitis, mengalahkan yang bahaya. Penyakit apa? Malas, dan itu malas itu nanti akan terjangkiti beberapa orang dan sangat menular. Ramadan itu luar biasa, sholat tahajud, maca Qur'an. Mari Ramadan. Dijawab termasuk sing ngomong. Makanya kalau kadang tak lawan diri. Aku kalau mau kudu tahajud, kudu maca Qur'an. Dulu tadi kata emang dia setannya luar biasa. Setan sing ketok kalau setan sing enggak. Enak-enak kate tahajud, dulu bojo kok. Buka TV. Akhirnya enggak. Omong nek wis tuwa ngono gak patel. Nek jero kan siji. Makanya Kanjeng Nabi itu gini, luar biasa Kanjeng Nabi. Siti Aisyah itu istrinya Kanjeng Nabi yang sangat paling muda. Terus paling ayu. Wis muda paling ayu.
Nah Kanjeng Nabi niku sholat Allahu Akbar. Ngapunten nggih. Kakinya Siti Aisyah itu nek cara surat nyelontak. Jadi jadi Kanjeng Nabi. Iku nek menungso biasa, gak kate aja. Bos, sikile buka dan macam-macam. Itu Kanjeng Nabi kober kok nyingkir Allahu Akbar ketika sujud sikil sholat. Dan itu sampai Siti Aisyah itu merasa koyo-koyoe Kanjeng Nabi itu semalam suntuk itu hanya untuk ibadah. Padahal kamu tadi bojone kula boten bahas bojone elek. Bojone elek kula boten bahas. Gak patah nyetrum. Wis elek, tuwek, ngentutan, terus ditembeli. Jadi udah macam-macam ya. Itu gak patah omongan, tapi bojone nol, udah nganten nanya, kok ijek ibadah? Hebat. Makanya kudu dilawan diri. Tidak ada doa yang paling top untuk mengalahkan malas kecuali Allahumma pakso. Tidak ada doa yang lainnya. Allahumma, ya Allah pakso saya. Nah maksudnya kan udah awal dia sih merangi. Makanya ibadah apapun itu harus dipaksa. Jadi kan maam waktu alim dikasih asi kali ibu yang panjangnya baca mereka pun dipaksa. Masa gak gelap bolong-bolong, akhirnya terbiasa untuk minum asi. Makan pertama kali dipaksa, gak gelap dipaksa, akhirnya terbiasa makan dan seterusnya. Pasal bodoh. Yang ketiga, memaafkan kesalahan. Perintahnya Al-Quran itu memaafkan, bukan minta maaf. Kalau minta maaf itu rodok gampang, sing angel itu memaafkan. Makanya derajat yang tinggi itu memaafkan, bukan minta maaf. Minta maaf itu karena dia kan punya salah, wajar harusnya minta maaf. Sing rodok angel itu maafkan. Nah kemarin saya sampaikan, kalau panjenengan sudah minta maaf itu memang sudah lepas daripada dosa panjenengan. Adapun orangnya gelem nyepuro ataupun tidak, itu opo jare sih nyepuro, terserah. Tapi kita kalau ingin disepuro harus pakai teori yang kemarin sampaikan. Ojo ngomong jalur sepuro, tapi dikei embel-embel. Insya Allah bisa sepuro. Syukur-syukur seringkali terberiku terus embel-embel. Insya Allah itu tambah sulit tambah rakat. Yang pernah disampaikan dulu. Sepanjang Ramadan kita sudah diberikan zikir wiridan yang ingin ansal dari qada Allahumma innaka afuwwun karim ditambah tuhibbul afwa fa'fu anni. Asli nih hadisnya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asli hadis. Tapi kemudian ada yang menambahi dengan negasi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Boleh tak apa-apa. Pikir bukan Al-Quran, ini Al-Quran kalau oleh ditambah. Kata afun diulang 3 kali dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tidak suci. Awas diri kakean dosa, kudu ngaku salah. Nek Nabi Adam niku gara-gara kesalahan satu dikeluarkan dari surga. Awak dhewe kesalahan wae pengen mlebu surga. Iki rumusnya gak gaduh. Jadi dipikir gak gaduh. Nabi Adam salah siji ditokno saka surga. Awak dhewe salah wae pengen mlebu surga. Yo gak salah memang, tapi nek di logika gak nyambung. Pantes sing ngono gak mlebu surga. Tapi awal dungane nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika ya Allah. Saya njaluk swarga. Nek niru Abu Nawas malah lucu banget.
Lagi lastu bil firdausi ada wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, kula niki boten kuat. Tenggene neraka gak kuat. Tenggene neraka niki gak kuat. Tapi mlebu swarga gak pantes. Niku anu napa bahasa politis. Ya Allah, kula mlebu neraka itu gak kuat, panas, lara ya Allah. Tapi mlebu swarga udah pantes. Nah, karepku piye? Kan gitu. Nek cara manusa kan karepku piye? Ya besok elek-elek iki ya Allah, iso dilebono. Elek-elek gitu bono. Padahal omongane kok mlebu neraka ya gak kuat, mlebu swarga ya gak pantes. Mau sampai tengah-tengah kan gak mungkin. Masa dengan setengah badan yang boleh suara itu kan gak mungkin. Maka itu bahasa politis sehingga Abu Nawas terkenal jadi wali. Gara-gara diantaranya sirat tersebut. Cara ini bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau maafkan kesalahan orang lain. Padahal nyepuro wong itu nanti gampang disepuro kan ya Gusti. Ojo angin nyepuro wong. Ojo gawe ngel-ngel wong termasuk itu. Ini orang itu ngel-ngel wong, bahkan ngel-ngel karo Gusti. Maka jadinya kok jadi opo ae nanti di pemerintah atau apa, ojo gawe sulit. Memang prosedur jalankan, tapi kalau selagi masih ada jalan dalam rangka untuk kebaikan, loloskan itu. Ojo tidak yakin. Sekarang kan kadang ada kalau bisa sulit, kenapa harus dibuat mudah? Hati-hati, menurut loro diri. Dan rata-rata seringkali kejadian orang itu hidupnya melongso, dikali akhir kalau Gusti Allah. Maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Barangkali. Untuk. Jadi mengenai termasuk dasar Pak Ustaz, saya pernah juga membaca bahwa di agama kita ini luar biasa sekali baiknya sehingga urutan sedekah itu demikian banyak. Kalau kita nggak punya apa, nggak punya bahkan senyum saja kepada orang itu kita sudah sedekah. Jadi luar biasa sekali. Itu unek-unek saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya betul. Ada Nabi menyampaikan tabassumu li akhika sedekah. Tapi jangan jadikan pedoman awam. Ini kalau senyum kok gak usah sedekah dulu. Ya, soal Islam nomor derajat. Kanjeng Nabi itu pola geraknya umat Islam semuanya sedekah. Sampai panjenengan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah itu sedekah. Maka pernah ada sahabat itu yang matur nang Nabi. Kalau sekarang ya istilahnya demo tapi halus. Kanjeng Nabi, kula wong sugih ku mesti kalah kanjeng Nabi. Mosok wong sugih itu sedekah kula boten. Akhirnya kanjeng Nabi ngedep-ngedep ngerem-ngerem ngene lho. Sampai nek gak pengen kalah sedekah iki. Sampai ngene. Tak urut napa kanjeng Nabi? Maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar itu sedekah awak. Oh kata kanjeng Nabi, awakmu gelem salat duha itu merupakan sedekah ruas-ruas seluruh tubuh. Awak tulang seluruh tubuh awak. Iya kan mungkin. Iya betul. Awakmu gelem salat subuh berjamaah terus nunggu sampai waktu Isra belum sholat 2 rakaat setelah terbit itu ditunggu 10 menit, maka itu juga sedekahmu bahkan jadi seperti orang itu melaksanakan haji umroh sempurna. Oh kata Nabi, alhamdulillah berarti aku sudah boleh akeh. Tapi mikir dong kan, si kata Nabi.
Kula wis maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Kula pun tahajud, kula pun duha, kula pun nunggu subuh sampai waktu isyraq terbit. Kemudian kula sholat 2 rakaat dari ganjarannya berdua haji dan umroh. Permasalahannya setunggal kan Nabi. Apa masalahnya? Tiang sugih yo podo. Yang sugih yo podo yo maca iku mang, yo salat tahajud, yo salat duha, yo salat isyraq iku wae. Terus piyambake yo sedekah nae. Piyambake sedekah, berarti kan kula kalah. Nah, akhirnya Nabi menyampaikan itulah kelebihannya orang sugih yang kelebihannya itu. Tapi ini jaringan semua orang sugih kok pedih, jaringan kalah dan itu senyum saudara macam-macam. Tapi kalau mereka ternyata sugih kok ahli saudara luar biasa. Rapat bangun masjid, ono kiai kumpul, gak tadi. Nopo kok boten dados sah. Itu tidak istighosah toh, tidak dongo toh. Tapi kalau sugih gak usah rapat sesuai. Wis piye modele genahe piye, wis sugih urunan 1 jutaan atau berapa juta, jadi gak usah. Makanya wong sugih ini luar biasa. Sampai orang kaya ini masuk surga lebih dulu. Terus diceritani insyaallah kapan-kapan. Insyaallah kapan-kapan. Jadi orang sugih itu mlebu surga dhisik. Insyaallah moga-moga kapan-kapan. Senajan wong melarat itu hisabnya cepat dan bisa masuk surga, tapi Allah wong sugih yang bisa masuk surga lebih dulu dengan catatan dia ahli sedekah. Cerita lengkapnya insyaallah kapan? Pak Dewis bisa. Pun Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Moga saran-saran mau sudah apa bermajelis semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Gusti Allah dan mugi Allah yang terus hajat kula berdoa dimudahkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.